Hai, baik lagi bareng gua di channel Bojes Grapi. Di video gue sebelumnya, gua ada bahas tentang ukulele dari asal usul sampai ke anatominya lengkap. Mungkin kalau yang belum nonton bisa tonton di video sebelumnya. Kali ini gua akan bahas gimana cara stem, chord-chordnya, dan sampai dengan cara memainkan ukulele. Oke, jangan kemana-mana. Oke, cara stem pertama, cara tuningnya. Cara tuning dari ukulele ini sebenarnya ada dua jenis, ada dua cara. Yang pertama adalah kita stem senarnya sama dengan nada dasar dari gitar biasa. Jadi kalau senar biasa, low senarnya yang pertama ini adalah nada E. Untuk stemnya kita bisa pakai tuner, bisa di-download di aplikasi di Android maupun di iOS. Jadi bisa kita petik sambil kita mainkan aplikasi lengkap. Mungkin nanti kita bahas tentang cara stem gitar dengan tuner aplikasi. Jadi senar pertama, kita balik lagi di senar pertama ini kita sama dengan gitar biasa dengan nada dasar E. Kalau senarnya E. Lalu di senar kedua sama, kita samakan dengan gitar biasa juga. Dia nada dasar B. Lalu senar tiga. Senar tiganya kita samain juga dengan gitar biasa dengan nada dasar G. Untuk senar keempat kita kalau di gitar biasa kita samakan dia dengan senar 1. Jadi dia kalau di gitar biasanya itu senar 6, kalau di ukulele kita buat senar 4 ini menjadi senar 6. Jadi 1, 2, 3 dan terakhir 6. Jadi nadanya sama dengan nada 1. Fungsinya sebagai bass. Jadi kita akurinnya stemnya dengan nada yang sama dengan senar 1. Oke, beralih ke chord. Kalau tadi teman-teman pakai cara pertama dengan menyetemnya sama dengan gitar biasa, berarti chordnya juga akan sama dengan gitar biasa. Mungkin bedanya kalau di gitar biasa itu senarnya 6, di sini hanya 4. Sebenarnya 3 karena senar keempatnya kita jadikan senar 6. Jadi kalau teman-teman mainkan chord A, saya urut abjad, main lagi di abjad A. Kalau di senar di gitar biasa A itu ada 3 di semua di fret 2. Dimulai dari senar 2, senar 3, dan senar 4. Seperti ini kan, A. Tapi kalau di ukulele, karena senar 3 senar 4-nya tidak ada, kita cukup menekan senar 2 dan 3 di fret 2. Seperti ini. Ini A. A minornya sama. Kalau di gitar biasa seperti ini kan, ada senar 4 yang kita tekan juga. Karena senar 4 tidak ada, cukup kita tekan di senar sampai senar 2 dan 3 saja. Seperti ini. Senar pertama di fret pertama di senar 2, senar ketiga di fret 2 ditekan dengan jari tengah. Ini A minor. Jadi A, ini A minor. Ya. Kita berlanjut ke chord B. Chord B sini kalau di gitar biasa seperti ini bentuknya. Di senar pertama di fret kedua ditekan dengan telunjuk. Lalu di fret 4, 3 jari ini semua menekan berurutan dari senar 2, 3, dan 4. Kembali lagi karena senar 4 tidak ada, maka kita cukup menekan 2, 3-nya saja di fret 4. Seperti ini. Ini B. Oke ya.
Untuk B minornya sama dengan gitar biasa, maksudnya kalau B nya seperti ini berarti kan B minornya seperti ini. Karena senar 4-nya tidak ada, jadi cukup senar 1, 2, 3 saja di fret 2, 3, dan 4. Ini B minor. Selanjutnya C. Jadi kalau C tadi B-nya seperti itu, tinggal geserkan saja 1,5. Karena kembali lagi ke pelajaran pertama, kalau B itu tidak ada crash, jadi dia langsung C. Seperti ini. Senar pertama, senar kedua di fret 6, di fret 5 maksudnya, 2 dan 3. Karena senar 4-nya tidak ada, ya cukup seperti ini. Minornya pun seperti itu. Atau kalau kunci yang seperti biasa, yang dasar kemarin di atas, C-nya kan di senar pertama, di fret pertama senar kedua, lalu senar ketiga di fret kedua. Karena senar 4 tidak ada, cukup seperti ini saja, sama di senar 4 tidak ada, jadi cukup senar 2 dan 3 saja. Selanjutnya kunci D. Kunci D sama dengan gitar biasa, karena memang yang dipencet di gitar biasa kan senar 1, 2, 3 ya. Jadi kalau untuk di ukulele sama, senar 1, 2, 3 yang dipencet sama. Seperti itu. Minornya juga sama, seperti ini. Lalu kita ke chord E. Chord E, kalau di gitar biasa kan di senar kedua fret pertama, lalu di senar ke 4 ya, 4, senar keempat. Karena senar 4 juga tidak ada, jangan yang dipencet senar kedua, senar keempat, dan kelima. Tapi karena 4, kelima tidak ada, berarti yang kita tekan hanya telunjuk saja yang main. Seperti itu. Ini E. Cukup satu senar saja. E minornya, kalau E minor itu yang dipencet adalah senar 4 dan 5 di gitar biasa. Karena di sini tidak ada senar 4 dan 5, berarti tidak ada yang ditekan. Cukup seperti ini saja. Ini udah E minor. Kalau ini E, ini E minor. Selanjutnya dikunci di chord F. Di chord F seperti ini. Karena senar 4 dan 5 tidak ada, berarti yang kita tekan hanya pakai telunjuk dengan di fret pertama senar 1 dan 2. Lalu jari tengah mainkan di fret 2 di senar 3. Cukup seperti itu. Untuk F. Untuk F minornya, kita cukup tekan senar 1, 2, 3 di fret pertama dengan telunjuk semua. Seperti ini. Jadi kalau ini F minor. Oke. Yang terakhir adalah G. G tadi sama dengan F. Kalau F-nya seperti ini, berarti kan kunci beralih dengan pindah 2
ini naik 2 ya, jadi G. Jadi kalau F kan ada crash-nya, F crash, maju satu lagi, setengah lagi, ini adalah G. Sama dengan F, minornya cukup ditekan dengan telunjuk saja di sini. Seperti itu. Atau bisa kita mainkan yang seperti ini. Bisa juga seperti ini. Dikosongkan. Sama kalau E minor tadi, E minor kan seperti ini. Tapi ini kita tambahin dengan senar pertama di fret ketiga. Ini udah 3. Tapi lebih aman kita mainkan seperti ini. Oke, itu adalah cara memainkan ukulele dengan cara kita stem dengan gitar biasa, sama dengan gitar biasa, sehingga cara memainkannya pun sama dengan gitar yang biasa. Oke, di next video akan saya bahas tentang cara stem dan cara memainkan gitar ukulele dengan cara chord yang sebenarnya. Karena chord dari ukulele sebenarnya berbeda dengan gitar biasa, karena stemnya pun berbeda. Nada dasarnya tidak E, B, G, tapi berbeda. Di next video akan saya bahas. Oke, terima kasih.